Nah, gini Andrian, dalam SDGs itu ada nggak sih apa tuh namanya, lo bareng teman-teman lo untuk mulai dari caranya quality, kan kayak masalah quality education itu, jadi dibangun solusi quality education itu atau gimana? Ada nggak sih kayak solusi yang kalian kasih atau gimana? Oke, sebenarnya gini Wik, menurut gue sih pribadi, apa yang sebenarnya ngebuat gue kontribusi dalam SDGs sama bertahun-tahun sebenarnya itu dari personal story gue. Gue berasal dari keluarga yang broken home, terus juga dalam mengakses pendidikan gue susah. Gue sebenarnya dibilang susah mungkin ketika gue waktu mau masuk kuliah. Waktu itu gue kayak nggak punya cukup nilai yang bagus, terus gak ada PTN juga yang nerima gue, dan salah satu jalan itu PTS. Nah, dalam perjalanan gue untuk masuk ke PTS tuh gue mulai cari beasiswa sendiri, terus juga gue kerja dan lain-lain. Nah, yang gue lihat dari teman-teman gue tuh yang lain kebanyakan pada give up, terus yang ujung-ujungnya tuh nggak bisa kuliah. Terus juga selain give up, banyak juga teman-teman gue yang lain yang nggak punya kesempatan kayak gue. Mungkin karena gue di Jakarta, gue akhirnya bisa dapat peluang kerja gitu ya, untuk um, untuk earning money biar gue bisa berkuliah. Dan teman-teman gue yang lain di luar Jakarta nggak punya kesempatan kayak gue gitu. Nah, itu sebenarnya yang mendorong gue untuk kontribusi di SDGs, untuk bikin kesempatan yang sama untuk semua orang, um, bisa memberdayakan dirinya sendiri gitu. Karena dengan SDGs ini, yang tadi gue bilang, ini tuh bukan cuman um, urusan pemerintah aja, atau yang jadi beneficiaries nanti cuman lingkungan doang, atau perusahaan doang, enggak, tapi kayak semua orang menerima beneficiariesnya. Mulai dari yang tadi gue bilang kan, kualitas pendidikan yang bagus, pendidikan yang murah, terus juga lingkungan yang bersih, yang ujung-ujungnya yang nerima manfaat kita sendiri. Dan kenapa gue kontribusi di pemuda, ya karena menurut gue tuh aktor utama untuk kayak pembawa perubahan gitu ya, change maker itu pemuda yang bisa merubah satu lingkungan menjadi lebih baik lagi kan. Kayak kalau misalnya kita bisa lihat kilas balik tahun 98 mungkin, itu yang menggulingkan kekuasaan Soeharto pun pemuda gitu ya, untuk kita jadi transformasi jadi negara yang lebih baik lagi. Terus kalau misalnya kita tarik dulu lagi tahun 1928 kalau nggak salah, ada Sumpah Pemuda yang ngikat seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu meraih kemerdekaan. Lanjut lagi perjuangan pemuda nahan Soekarno dan memaksa Soekarno untuk memerdekakan diri dari Belanda. Yang itu sih, dan gue percaya sih kekuatan pemuda, kalau misalnya kita satuin bareng-bareng, kita bisa membuat lingkungan yang lebih baik lagi gitu. Oke, keren banget ya. Mantul Andrian. Tapi Andrian, semenjak lo di pengalaman lo di SDGs, gimana sih opini lo terhadap pemuda kita? Apakah kalau dari skala 1 sampai 10 berapa orang sih yang mau gabung ke SDGs, yang mau berjuang bareng-bareng lo di SDGs? Apakah masih lemah atau memang udah kuat? Atau gimana? Gue nilai di angka 5 mungkin ya, kayak masih 50-50. Kenapa? Karena gue bilang tadi, SDGs tuh sebenarnya mencangkup seluruh aspek kehidupan. Jadi tuh bukan cuman lo aktif di NGO atau lo aktif di kegiatan sosial itu udah mendukung SDGs, enggak juga. Tapi lo punya banyak channel lainnya. Sesimpel lo bikin puisi tentang perdamaian, itu udah kontribusi dalam SDGs. Atau lo kayak bikin startup yang bisa memberdayakan masyarakat, itu kontribusi buat SDGs. Jadi setiap pemuda tuh punya kayak caranya masing-masing untuk kontribusi di bidang SDGs gitu. Nah, cuman banyak pemuda juga yang nggak tahu SDGs itu apa dan kenapa gue harus kontribusi, sehingga kayak kita tuh nggak punya kayak tujuan yang sama gitu loh, untuk kayak oke, gue kontribusi di sini karena emang gue pengen bikin Indonesia yang lebih baik lagi, bikin dunia yang lebih baik lagi gitu. Terutama dengan adanya indikator-indikator yang emang udah ada dalam SDGs.
Tuh. Nah, kenapa 5 juga? Karena masih banyak banget instansi di Indonesia atau lapisan masyarakat di Indonesia yang tidak melibatkan pemuda secara bermakna. Kalau dari gue sendiri, kenapa? Gue baru aja ngeliat satu poster yang ngomongin perpolitikan milenial di Indonesia gitu, temanya. Kayak pas gue lihat isi orangnya bapak-bapak semua ini sih, ibu-ibu semua ini sih, kayak yang tadi gue bilang tadi, ini cuma jadi dekorasi doang nih, omongan apa kayak jargon-jargon pemuda. Lo bisa juga mungkin kalau misalnya kita lagi kampanye, kita lihat tahun 2019 kemarin, banyak juga kan yang kayak ini nih apa kebijakan untuk milenial, apalah segala macam. Tapi apakah itu emang benar-benar lo udah melibatkan anak muda gitu dalam merumuskan satu kebijakan? Atau apakah lo sudah membuat kayak survei atau sekedar nanya gitu kebutuhan para pemuda tuh apa? Kayak gitu sih yang harus dikritisi, terutama um, banyak juga kayak organisasi-organisasi kayak lo mungkin tahu kayak organisasi kepemudaan gitu ya, judul-judulnya kayak gue nggak perlu mention apaan, tapi ketuanya totonya orang tua kayak udah 40 tahun, padahal namanya titik-titik muda, titik-titik muda, totonya itu yang gue bilang tadi kayak ujung-ujung cuma jadi dekorasi doang, ujungnya cuma jadi manipulasi doang. Jadi kayak gue masih nilai di angka 5 beside dari banyak anak muda yang kreatif, tapi banyak juga anak muda yang nggak tahu dan juga oknum-oknum yang masih apa ya kayak menyalahgunakan kata-kata pemuda gitu. Berarti kalau misalnya kita bisa tarik ulur di Indonesia ini kayak pemuda-pemuda itu cuma jadi cover doang, Andrian ya? Yes, masih belum ada pelibatan yang benar-benar bermakna gitu. Kayak misalnya yang kita lihat sekarang permasalahan itu Andrian. Staf sus. Ya staf khusus presiden itu yang milenial. Menurut lo itu gimana, Andrian? Menurut gue itu sih gimana ya? Mungkin itu salah satu bentuk kebijakan untuk melibatkan pemuda dalam ranah politik gitu ya di Indonesia. Ya tadi nggak semua lembaga pemerintah emang udah aware banget tentang SDGs. Banyak juga orang-orang BUMN atau kayak perusahaan-perusahaan BUMN nggak tahu apa itu SDGs, dan ya emang masih pekerjaan yang cukup berat sih untuk kayak raising awareness bener-bener, bukan cuman kayak jargon doang SDGs itu apa, tapi emang paham secara substansi kenapa SDGs itu harus dilakuin gitu di Indonesia. Oke, mantep banget nanti ya. Jadi, dari lo sendiri nih, kalau mau ngajak teman-teman untuk buat acara, ada nggak sih kesusahannya? Kalau Keluh kesah. Keluh kesah lo. Keluh kesah lo dalam ngajak kan apa gini volunteer yang kayak kita emang betul-betul membangun negara kayak gitu. Ada nggak sih keluh kesahnya? Kalau diajak nggak mau yang lain atau gimana? Ada nggak? Atau semangat semua atau gimana? Oke, kalau keluh kesah sih gue udah alamin dari SMA sih. Waktu itu tuh karena gue ngajar temen adik-adik gitu ya di rusun, kayak gue tuh pernah kayak dikatain gitu kayak, weh ngajar gembel lo sekarang, atau kayak gimana lo sama gembelan lo gitu-gitu, yang kayak sarkas-sarkas yang apa ya, menurut gue kayak nggak penting gitu sih buat didengar. Terus mungkin susah juga karena mereka belum apa ya kayak belum ke trigger gitu, atau belum kayak paham mengenai substansi tentang SDGs, kayak betapa pentingnya program ini. Atau mungkin juga karena program gue tuh nggak se-align sama apa yang dia suka gitu. Bisa aja kan kayak misalnya nih temen gue suka fotografi, terus gue bikin kegiatan yang nggak ada hubungannya sama fotografi dan nggak butuh sesi dokumentasi gitu ya. Nah akhirnya kan kayak ngapain gue ikutan, orang itu bukan passion gue gitu kan. Nah padahal dia dalam fotografi sendiri pun bisa misalnya kayak motret ketidakadilan atau ketimpangan sosial yang ada di Indonesia, itu kan kayak kontribusi juga buat SDGs kayak gitu. Jadi lebih susahnya sih kayak ini sih
nyatuin visi kenapa kita harus kontribusi dalam SDGs gitu. Apapun yang kita lakuin berarti itu berkontribusi terhadap SDGs. Berkontribusi dalam SDGs, cuman kitanya aja nggak tahu dan ujung-ujungnya pun kayak kita kayak nggak punya tujuan gitu loh, kayak ya udah gue emang pengen gini-gini doang. Sebenarnya tuh kita punya agenda yang besar banget loh untuk ngebangun Indonesia jadi lebih bagus lagi dari sebelumnya. Oke, Anda. Ada nggak sih pesan-pesan lo untuk ngajak teman-teman di luar sana untuk sama-sama kita fokus untuk SDGs kan di 2030 semua ini kan untuk kita kan. Ada nggak sih pesan-pesan lo untuk teman-teman yang lain biar mereka ikut bangun Indonesia, ikut mesejahterakan Indonesia di mata dunia kayak gitu. Kalau fokus kita di Indonesia, ada nggak sih pesan-pesan lo, Dan? Pesan-pesan gue, SDGs itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi SDGs itu adalah tentang kita semua. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, aspek-aspek kehidupan kita itu terkait dengan SDGs. Jadi gue tunggu lo semua untuk... Oke, Andrian, makasih banget Andrian, seru banget. Sama-sama. Pokoknya Andrian sukses terus dan semangat jalan SDGs-nya. Ntar Bapak Kupi coba untuk buat reportnya untuk SDGs. Bisa boleh banget, Wiga gitu. juga bisa ikut online course kita 2030 engagement namanya. Di sana lo bisa belajar tentang pelaporan SDGs. Siap, Andrian. Pokoknya kabarin lah ya. Dari kita untuk kita nih kan. Cakep banget. Mantap, Andrian. Oke, Andrian, kita tunggu sesi selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, Wiga, thank you banget udah ngasih gue kesempatan untuk ngobrol bareng ya. Bye-bye, Andrian.